Bayangin, kamu tiba-tiba kaya raya, dapat Harley Davidson, BMW, sama duit miliaran, tapi semua itu dikasih sama istri gaibmu. Inilah kisah nyata pesugihan kawin jin yang mengerikan. Semua berawal dari seorang pria miskin bernama Darman. Hidupnya berubah total setelah bertemu perempuan cantik misterius di sebuah pesta malam Jumat Kliwon. Tanpa banyak tanya, mereka menikah, dan sejak itu, rezeki seakan gak ada habisnya. Tapi di balik semua kemewahan itu, ada rahasia kelam yang gak bisa dia hindari, sebuah pernikahan gaib yang menuntut nyawanya perlahan-lahan. Hujan turun deras membasahi malam di kampung pinggiran kota Banyumas. Jalanan kecil yang becek dan lampu jalan yang redup menambah suasana muram. Di sebuah rumah petak berlantai semen, Darman duduk termenung menatap langit-langit. Hidupnya makin berat. Pekerjaannya sebagai kuli bangunan baru saja berakhir sejak proyek terakhir dihentikan. Tabungan hanya cukup untuk makan 3 hari. Di sudut dapur, istrinya yang dulu sudah lama meninggalkan sebuah foto lama yang kini berdebu. Tak ada lagi siapa-siapa. Darman benar-benar sendiri. Malam itu ia mendapat undangan kecil dari temannya, Roni, untuk menghadiri pesta ulang tahun sederhana di rumah belakang pasar. Awalnya ia enggan, tapi entah kenapa ada dorongan kuat di dalam hatinya untuk datang. Ia merasa seolah ada sesuatu yang memanggil. Setelah membersihkan diri seadanya, Darman mengenakan kemeja lusuh dan berangkat dengan motor tuanya yang sering mogok. Suasana pesta sederhana itu hangat. Musik dangdut mengalun pelan dari speaker, lampu warna-warni digantung seadanya di halaman rumah. Warga kampung bercampur tawa. Namun, di tengah keramaian itu, pandangan Darman terpaku pada satu sosok yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seorang perempuan bergaun merah marun berdiri di bawah pohon mangga, wajahnya manis dan kulitnya pucat bersinar di bawah lampu temaram. Rambutnya hitam panjang terurai, matanya tajam tapi teduh, dan senyumnya seolah memanggil. Darman sempat tertegun. Perempuan itu seperti bukan berasal dari kampung situ. Ia terlalu cantik, terlalu bersih, dan terlalu misterius. Tanpa sadar, Darman melangkah mendekat. "Permisi, Mbak, sendirian?" tanya Darman dengan suara gugup. Perempuan itu menoleh perlahan. "Iya. Aku Ratna." Suaranya lembut tapi anehnya menimbulkan getaran di dada Darman. Mereka berbicara cukup lama. Ratna tahu banyak tentang Darman, bahkan hal-hal kecil seperti kegemarannya makan tempe mendoan atau kebiasaannya duduk di warung kopi tiap sore. Darman heran, tapi Ratna hanya tersenyum dan berkata, "Aku sering lihat kamu dari jauh. Kamu orangnya baik." Ketika lampu pesta tiba-tiba padam sesaat karena listrik kedip, Darman melihat siluet di belakang Ratna, bayangan tinggi berambut panjang menjulur sampai tanah. Ia terkejut, tapi saat lampu menyala, bayangan itu lenyap. Ratna masih di sana, menatapnya lembut seolah tak terjadi apa-apa. Darman mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin hanya bayangan pohon. Malam itu mereka berbincang sampai pesta bubar. Sebelum pulang, Ratna berbisik, "Aku harap kita bisa ketemu lagi. Aku tinggal di pinggiran hutan dekat jembatan kecil. Kalau kamu sempat, datanglah." Darman mengangguk tanpa banyak pikir. Ada daya tarik aneh dari perempuan itu. Keesokan harinya, hujan sudah reda. Pikiran Darman dipenuhi bayangan Ratna. Ia memutuskan untuk mencari rumah yang dimaksud. Perjalanan ke pinggiran hutan membuatnya sedikit ragu, karena jalan setapak itu jarang dilalui orang. Namun di ujung jalan, ia melihat rumah sederhana tapi bersih, dengan halaman penuh bunga melati. Ratna sudah menunggunya di teras dengan senyum yang sama seperti semalam. "Cepat sekali datangnya," kata Ratna lembut. Darman hanya tertawa kecil. Ia tak sadar, sejak masuk halaman itu, udara di sekelilingnya terasa lebih dingin dan sunyi. Hari berganti hari. Mereka semakin dekat. Darman merasa hidupnya mulai berubah. Ia lebih semangat, lebih tenang, dan perlahan-lahan merasa ada yang mengatur rezekinya. Uang yang dulu selalu habis, kini datang entah dari mana. Awalnya hanya uang kecil yang ia temukan di saku celana.
Lalu pekerjaan datang tiba-tiba, gajinya 2 kali lipat. Semua terjadi begitu mudah. Dalam sebulan, Darman memutuskan menikahi Ratna. Aneh memang, karena ia tidak mengenal satupun keluarga Ratna. Tapi Ratna selalu menjawab singkat, "Aku yatim piatu. Tak ada siapa-siapa lagi." Dan Darman percaya. Pernikahan mereka digelar sederhana. Hanya ada penghulu dan 2 saksi. Roni sempat protes, merasa Darman terlalu terburu-buru. "Kamu yakin, men? Kok nggak pernah lihat keluarga cewekmu?" Tapi Darman menjawab, "Yang penting aku bahagia, Ron. Aku butuh istri, bukan silsilah." Setelah menikah, Darman pindah ke rumah Ratna di pinggiran hutan. Sejak saat itu, hidupnya berubah drastis. Motor tuanya diganti Harley Davidson. Ia dapat tawaran kerja dari orang yang tak pernah ia kenal, gajinya tinggi. Tak lama, ia punya mobil BMW dan rumah mewah di kota. Uang miliaran tiba-tiba mengalir ke rekeningnya. Semua berjalan terlalu sempurna. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada hal-hal yang membuat hatinya resah. Ratna jarang keluar siang hari. Ia selalu menutup jendela rapat-rapat dan tak suka tamu datang. Ia juga tak pernah ikut Darman ke acara atau pertemuan. Bila Darman pulang sore, Ratna selalu sudah menunggu dengan wajah cerah, tapi tubuhnya terasa dingin. Yang paling aneh, setiap kali mereka selesai berhubungan, kamar tidur dipenuhi bau busuk menyengat seperti bangkai. Awalnya Darman berpikir itu hanya hal biasa. Mungkin dari saluran air, atau makanan basi di dapur. Tapi bau itu selalu muncul tepat setelah mereka berdua bersama. Suatu malam, Darman terbangun karena mendengar suara aneh dari kamar mandi. Suara lirih seperti orang berbisik dalam bahasa asing. Ia mengintip dari celah pintu, dan matanya hampir tak percaya. Ratna sedang berdiri di depan cermin, rambutnya menjuntai menutupi wajah. Di permukaan cermin, tampak bayangan hitam besar bergerak sendiri. Ratna berkata lirih, "Aku sudah penuhi janjiku. Sekarang giliranmu." Darman mundur pelan, napasnya memburu. Tapi saat ia berbalik, Ratna sudah berdiri di belakangnya. Wajahnya kembali seperti biasa. "Kamu kenapa, Mas?" tanyanya lembut. Darman terdiam. "Enggak, cuma mau minum." Ratna tersenyum, "Tidur lagi, sayang. Malam masih panjang." Malam itu Darman sulit memejamkan mata. Ia mulai ingat kembali bayangan tinggi di pesta dulu, uang yang datang tanpa sebab, dan bau busuk yang tak pernah hilang. Ada sesuatu yang salah. Tapi rasa takut dan cintanya bercampur menjadi satu. Beberapa hari kemudian, tubuh Darman mulai terasa aneh. Ia cepat lelah, kulitnya tampak kering, dan matanya sering buram. Dokter bilang tak ada yang salah, tapi tubuhnya terus melemah. Ratna selalu menenangkannya, "Itu cuma kelelahan, nanti juga sembuh." Tapi malam-malamnya makin gelap. Ia sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, bermimpi Ratna berubah menjadi makhluk tinggi berwajah hitam pekat, menindihnya di ranjang, lalu menghisap dada dan punggungnya. Pagi harinya, ia menemukan bekas lebam hitam di tubuhnya. Ratna hanya tersenyum, "Itu tanda cinta kita." Suatu sore, Roni datang berkunjung. Begitu masuk rumah, Roni langsung menutup hidung. "Men, bau apa ini?" "Kayak bangkai." Darman gugup, "Ah, mungkin tikus mati." Tapi Roni tidak tenang. "Aku saranin kamu panggil Ustaz. Rumahmu gak enak, men. Dingin banget." Darman menolak, tapi Roni nekat datang lagi membawa seorang ustaz malam harinya. Begitu ustaz melangkah ke ruang tamu, lampu berkedip-kedip dan angin dingin berhembus dari arah kamar. Ustaz itu membaca doa pelan, lalu menatap Darman dengan wajah pucat. "Mas Darman, ini rumah bukan rumah biasa. Kamu gak hidup sama manusia. Kamu menikahi jin perempuan. Semua hartamu, hasil pesugihan kawin jin. Kau sedang disedot perlahan.
Kalau tidak segera lepas, nyawamu jadi tumbal. Darman terdiam, wajahnya pucat. Ia menoleh ke kamar, tapi Ratna sudah berdiri di ambang pintu. Matanya memerah, senyumnya hilang. "Kau bawa orang asing ke rumah kita?" Suaranya berat, bergema aneh. Lampu rumah padam seketika. Teriakan Darman menggema di malam itu, bercampur suara angin dan aroma busuk yang makin menusuk hidung. Malam itu sunyi. Angin dingin menyusup lewat celah jendela. Setelah kejadian lampu padam mendadak dan teriakan yang mengguncang, Darman mendapati dirinya terbaring di lantai ruang. Terikat. "Kamu milikku." Ucapan itu membuat bulu kuduk Darman berdiri. Ia ingin keluar dari kamar, tapi Ratna sudah lebih dulu pergi meninggalkannya. Ia tak tahu kemana. Suara langkahnya lenyap begitu saja. Pagi menjelang. Cahaya matahari masuk lewat jendela, tapi suasana rumah itu tetap muram. Darman keluar ke halaman. Udara di sekitar rumah berbeda. Sunyi sekali. Tidak ada suara ayam, tidak ada burung.
Di tanah, ia melihat bekas jejak kaki kecil berwarna hitam pekat, seperti bekas arang. Jejak itu mengarah ke sumur tua di belakang rumah. Darman mendekat perlahan. Sumur itu tertutup papan kayu rapuh. Saat ia mendekat, angin dingin berhembus dari celah-celahnya, membawa aroma busuk. Ia hendak membuka papan itu, tapi tiba-tiba terdengar suara lirih dari dalam sumur. Suara perempuan menangis pelan, memanggil namanya. "Mas! Darman, jangan tinggalkan aku." Darman terlonjak mundur. Suara itu jelas sekali, tapi dalam sekejap, hilang ditelan angin. Ia menatap sumur. Kepulan asap hitam. Angin berhenti. Malam kembali tenang. Darman jatuh tersungkur, menangis keras. Tubuhnya gemetar, dadanya sesak. Ustaz itu menepuk pundaknya, "Kamu harus segera meninggalkan rumah ini. Jangan pernah kembali. Harta yang kau miliki, semua harus kau tinggalkan." Darman mengangguk lemah. Ia keluar rumah, meninggalkan semua kemewahan yang dulu ia banggakan.
Di baliknya, rumah itu perlahan diselimuti kabut tipis. Dari dalam, terdengar lagi suara tangis perempuan memanggil namanya. Malam itu, Darman berjalan tanpa menoleh. Tapi langkahnya gontai. Ia tahu, meski berhasil kabur malam ini, perjanjian itu belum benar-benar berakhir. Dan di setiap tiupan angin, ia masih bisa mencium aroma busuk yang sama bau yang dulu selalu muncul setelah mereka bersama. Sudah 3 hari berlalu sejak malam di hutan bambu itu. Darman kini tinggal di rumah kecil di pinggir desa, rumah peninggalan bangun dari tidur karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia selalu melihat dirinya duduk di ruang tamu rumah mewah, dikelilingi harta dan cahaya lampu. Di sampingnya, Sari duduk tersenyum, tapi wajahnya mulai mengering, kulitnya retak, dan matanya kosong. Lalu tiba-tiba, semua cahaya padam,
menyisakan suara tawa berat di belakang telinganya. Kau pikir sudah bebas, Darman? Hutang darah belum lunas. Setiap kali ia terbangun, dadanya terasa sesak, dan dari hidungnya keluar darah segar. Suatu pagi, ia pergi menemui Mbah Karta lagi. Wajahnya pucat, matanya sayu. Mbah, kenapa aku masih diganggu? Bukannya perjanjiannya sudah putus? Mbah Karta memandanginya lama. Kamu lepas dari ikatan? Iya. Tapi jin itu kehilangan tumbal. Dalam aturan mereka, setiap perjanjian harus ada bayaran. Kalau tumbal utama lepas, maka gantinya harus diambil dari lingkar darahnya. Darman mengernyit. Lingkar darah? Orang yang punya hubungan darah denganmu. Keluarga. Adik, kakak, anak. Darman tersentak. Ia tak punya anak. Istrinya dulu meninggal lama sebelum ia menikah dengan Sari. Tapi ia masih punya adik perempuan di desa sebelah. Seorang janda bernama Rini, tinggal bersama anaknya yang masih kecil. Darah Darman seolah berhenti mengalir. Mereka dalam bahaya? Mbah Karta mengangguk pelan. Kalau jin itu nggak dapat gantinya, dia bakal datang cari sendiri. Tanpa pikir panjang, Darman langsung berlari keluar. Ia mengambil motor tua milik bengkel dan melaju ke rumah adiknya. Perjalanan terasa lama. Langit mendung, angin kencang, debu beterbangan. Setibanya di rumah Rini, ia langsung mengetuk pintu keras-keras. Rin, buka pintunya. Ini aku, Darman. Rini muncul tergesa, wajahnya bingung. Mas, kenapa datang pagi-pagi begini? Kita harus pergi dari sini, sekarang juga. Loh, kenapa, Mas? Belum sempat Darman menjawab, terdengar suara kaca pecah dari dalam rumah. Dari ruang tengah, muncul asap hitam menebal, berputar di langit-langit. Rini menjerit memeluk anaknya. Cepat keluar, teriak Darman. Ia menarik tangan adiknya, tapi angin kencang menghantam tubuh mereka. Suara tawa bergema dari dalam asap. Hutang darah harus dibayar. Dari kabut hitam itu, muncul tangan besar bersisik, mencoba meraih anak Rini. Darman melompat menahan, tapi tubuhnya terpental keras ke tembok. Dadanya perih. Darah segar mengalir dari mulutnya. Ia teringat botol air suci pemberian Mbah Karta. Dengan sisa tenaga, ia mengeluarkannya dari jaket dan menyiramkannya ke arah asap. Cahaya putih menyala sekejap. Asap itu menjerit kesakitan, lalu mundur perlahan. Keluar. Sekarang, sadar, ia sudah terbaring di halaman rumah. Rini memegangi kepalanya, menangis. Anak kecil di pelukannya memandang dengan mata bingung. Mas, kamu kenapa? Darman tersenyum lemah. Semua udah selesai. Ia menatap langit. Matahari mulai terbit, dan untuk pertama kalinya sejak lama, dadanya terasa ringan. Ia tahu, Sari sudah menebus segalanya dengan dirinya sendiri. Tapi di dalam hatinya,
Darman sadar, cinta yang datang dari dunia gaib, tak akan pernah benar-benar hilang. Dan di antara hembusan angin pagi, suara Lirisari terdengar pelan. Hiduplah, Mas, tapi jangan pernah lupa. Malam semakin larut. Rumah besar itu terasa dingin dan sunyi. Hanya suara detik jam yang terdengar di ruang tengah. Darman duduk sendirian di sofa. Wajahnya pucat, matanya merah karena tak tidur semalam. Juga. Darman terdiam. Di kepalanya terbayang kebun bambu angker tempat Sari melakukan ritual malam itu. Ia menggenggam tangannya erat-erat. Saya siap, Mbah. Saya nggak mau mati kayak gini. Mbah Karta mengangguk pelan. Baik. Tapi kamu harus siap kehilangan segalanya. Harta, rumah, semua yang kamu punya dari pesugihan itu bakal lenyap. Darman menghela napas panjang. Lebih baik miskin, Mbah, daripada hidup tapi rohku dijual. Mbah Karta tersenyum tipis. Ia lalu mengambil segenggam garam,
beberapa daun kelor, dan botol kecil berisi air bening. Bawa ini malam nanti. Datangi tempat itu jam 12 tepat. Jangan ajak siapapun. Kalau kamu ragu, jangan terusin, karena sekali kamu mulai, nggak bisa mundur. Darman mengangguk. Ia pulang dengan hati berat, tapi sedikit lega. Setidaknya kini ia tahu apa yang harus dilakukan. Malam datang cepat. Sari tampak seperti biasa, lembut, perhatian, dan cantik seperti tak pernah terjadi apa-apa. "Kamu dari mana siang tadi?" tanyanya sambil menyajikan teh hangat. "Cuma keluar sebentar, cari udara segar," jawab Darman datar. Sari tersenyum, tapi matanya menatap dalam, seolah tahu sesuatu. "Jangan lupa tidur, Mas. Kamu kelihatan capek banget." Darman hanya mengangguk. Ia pura-pura tidur lebih awal, menunggu waktu lewat tengah malam. Tepat pukul 11.45, ia bangun perlahan, mengambil botol air dan garam dari dalam jaket, lalu keluar diam-diam. Rumah itu gelap, hanya suara jam dinding berdetak. Sari tidur membelakanginya, tapi entah kenapa Darman merasa mata istrinya tetap mengawasi. Ia menahan napas dan berjalan secepat mungkin menuju garasi. Langit malam itu cerah, tapi udara terasa berat. Ia menyalakan motor, melaju menuju arah hutan bambu. Jalanan sepi, hanya suara ranting bergesekan di antara kabut. Sesampainya di kebun bambu, suasana begitu sunyi. Tak ada hewan, tak ada angin. Hanya cahaya bulan yang redup menyoroti punden tua di tengahnya. Darman melangkah pelan, menaburkan garam di sekeliling punden seperti petunjuk dari Mbah Karta. Ia lalu berlutut, menuangkan air dari botol ke tanah sambil membaca doa yang diajarkan. Tapi baru beberapa detik, tanah di depannya bergetar pelan. Dari dalam kabut, muncul bayangan besar. Suara berat itu terdengar lagi, menggema di seluruh kebun. "Berani sekali kau datang ke sini, manusia." Darman gemetar, tapi tetap melanjutkan doa. "Aku mau lepas dari perjanjian ini. Aku nggak mau jadi tumbal." Sosok itu muncul perlahan, tinggi hampir 3 meter, berbulu hitam, matanya menyala merah, napasnya menghembuskan bau busuk menyengat. "Kau sudah menikmati kekayaan, wanita cantik, dan kehormatan. Sekarang waktumu membayar." "Tidak. Aku tidak pernah minta ini semua." "Aku ditipu," teriak Darman. Makhluk itu menggeram. Ke arah tanah. Cahaya putih tiba-tiba menyala dari tanah punden, membentuk lingkaran terang. Sari menjerit, tubuhnya perlahan terbakar oleh cahaya itu. Wajahnya berubah menjadi sosok jin perempuan bermata merah, dengan kulit abu-abu dan rambut panjang menjuntai. "Mas, aku cinta kamu." Jeritannya menghilang bersama cahaya yang memancar ke langit. Darman terjatuh, tubuhnya lemas. Noda hitam di dadanya berasap, lalu lenyap perlahan. Ia terbaring di tanah, napasnya tersengal, tapi dadanya terasa ringan. Semua suara menghilang. Ketika ia bangun, langit mulai terang. Fajar menyingsing.
Hutan bambu itu tampak seperti biasa, tak ada jejak kabut atau asap. Tapi rumah, mobil, dan segala hartanya, semuanya hilang. Ia kini berdiri di jalan tanah, mengenakan pakaian lusuh seperti dulu. Darman tersenyum pahit. Ia tahu, perjanjiannya sudah putus. Tapi kenangan tentang Sari, tentang cinta yang ternyata jebakan, perasaannya tulus. Sari memang mencintainya, tapi cinta itu dibangun di atas perjanjian terlarang. Dan kini, semuanya sudah berakhir. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Darman mulai bekerja di bengkel kecil di desa. Ia jarang bicara dengan orang lain, hanya fokus memperbaiki motor butut milik warga. Tapi tiap malam, ia sering terbangun dari tidur karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia selalu melihat dirinya duduk di ruang tamu rumah mewah, dikelilingi harta dan cahaya lampu. Di sampingnya, Sari duduk tersenyum, tapi wajahnya mulai mengering,
kulitnya retak, dan matanya kosong. Lalu tiba-tiba, semua cahaya padam, menyisakan suara tawa berat di belakang telinganya. "Kau pikir sudah bebas, Darman? Hutang darah belum lunas." Setiap kali ia terbangun, dadanya terasa sesak, dan dari hidungnya keluar darah segar. Suatu pagi, ia pergi menemui Mbah Karta lagi. Wajahnya pucat, matanya sayu. "Mbah, kenapa aku masih diganggu? Bukannya perjanjiannya sudah putus?" Mbah Karta memandanginya lama. "Kamu lepas dari ikatan?" "Iya. Tapi jin itu kehilangan tumbal. Dalam aturan mereka, setiap perjanjian harus ada bayaran. Kalau tumbal utama lepas, maka gantinya harus diambil dari lingkar darahnya." Darman mengernyit. "Lingkar darah? Orang yang punya hubungan darah denganmu. Keluarga. Adik, kakak, anak." Darman tersentak. Ia tak punya anak. Istrinya dulu meninggal lama sebelum ia menikah dengan Sari. Tapi ia masih punya adik perempuan di desa sebelah. Seorang janda bernama Rini, tinggal bersama anaknya yang masih kecil. Darah Darman seolah berhenti mengalir. Mereka dalam bahaya? Mbah Karta mengangguk pelan. Kalau jin itu nggak dapat gantinya, dia bakal datang cari sendiri. Tanpa pikir panjang, Darman langsung berlari keluar. Ia mengambil motor tua milik bengkel dan melaju ke rumah adiknya. Perjalanan terasa lama. Langit mendung, angin kencang, debu beterbangan. Setibanya di rumah Rini, ia langsung mengetuk pintu keras-keras. "Rin, buka pintunya. Ini aku, Darman." Rini muncul tergesa, wajahnya bingung. "Mas, kenapa datang pagi-pagi begini? Kita harus pergi dari sini, sekarang juga." "Loh, kenapa, Mas?" Belum sempat Darman menjawab, terdengar suara kaca pecah dari dalam rumah. Dari ruang tengah, muncul asap hitam menebal, berputar di langit-langit. Rini menjerit memeluk anaknya. "Cepat keluar," teriak Darman. Ia menarik tangan adiknya, tapi angin kencang menghantam tubuh mereka. Suara tawa bergema dari dalam asap. Hutang mereka. Suara jeritan terdengar, lalu semuanya lenyap. Ketika Darman sadar, ia sudah terbaring di halaman rumah. Rini memegangi kepalanya, menangis. Anak kecil di pelukannya memandang dengan mata bingung. "Mas, kamu kenapa?" Darman tersenyum lemah. "Semua udah selesai." Ia menatap langit. Matahari mulai terbit, dan untuk pertama kalinya sejak lama, dadanya terasa ringan.
Ia tahu, Sari sudah menebus segalanya dengan dirinya sendiri. Tapi di dalam hatinya, Darman sadar, cinta yang datang dari dunia gaib, tak akan pernah benar-benar hilang. Dan di antara hembusan angin pagi, suara lirih Sari terdengar pelan. Hiduplah, Mas, tapi jangan pernah lupa. Sudah sebulan berlalu sejak kejadian di rumah Rini. Hari itu menjadi malam paling mencekam dalam hidup Darman. Setelah semuanya berakhir, Rini dan anaknya kini hidup tenang, dan tak ada lagi kakek itu menatap lurus ke arah Darman. Jangan takut kalau kamu mendengar namanya dipanggil angin malam. Itu bukan gangguan. Itu pengingat. Darman terdiam. Angin sore berhembus pelan, menggerakkan dedaunan bambu. Entah kenapa, ia merasa seperti seseorang memanggilnya dari kejauhan. Lembut, samar, tapi akrab di telinga. Mas. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Mbah Karta tersenyum tipis.
Nah, itu. Tanda cinta yang gak hilang, tapi udah gak menyakitkan lagi. Darman menarik napas panjang. Terima kasih, Mbah. Saya utang banyak sama Mbah. Kamu gak utang apa-apa, Nak. Aku cuma bantu kamu nemu jalan pulang. Sisanya, kamu sendiri yang jalanin. Darman mengangguk dan pamit. Saat berjalan pulang, ia menatap sawah yang hijau. Dulu, tempat seperti ini tak pernah ia pandang. Ia sibuk mengejar uang, sibuk mencari cara cepat kaya. Kini, hamparan sawah dan suara angin jadi hal paling berharga yang ia punya. Malam itu, Darman duduk di teras seperti biasa. Di tangannya, kalung liontin biru sari berkilau di bawah sinar bulan. Ia teringat masa-masa ketika Sari pertama kali muncul di hidupnya. Cantik, tenang, lembut, tapi penuh rahasia. Awalnya ia mengira semua kebahagiaan datang bersamaan dengan cinta itu. Tapi kini ia tahu, tidak ada kebahagiaan sejati yang datang dari jalan gelap. Ia menggantungkan kalung itu di paku di dinding teras, lalu berdiri. Kamu tenang di sana, ya, Sari. Aku akan hidup lebih baik mulai sekarang. Saat ia melangkah ke dalam rumah, angin malam bertiup lembut. Kalung biru itu berayun pelan, memantulkan cahaya bulan. Lalu terdengar suara lirih, nyaris seperti bisikan. Terima kasih, Mas. Darman berhenti di depan pintu. Ia tersenyum tipis. Tak ada rasa takut lagi, hanya haru. Ia tahu, Sari sudah benar-benar pergi. Waktu berjalan cepat. Darman mulai membuka bengkel sendiri di dekat rumah. Pelanggannya banyak, sebagian besar warga desa yang tahu kebaikan. Darman menatapnya lama. Ia tersenyum. Hiduplah dengan tenang, Sari. Aku nggak akan lupa. Bulan penuh menggantung di langit. Tak ada lagi bayangan hitam. Tak ada suara aneh. Hanya keheningan yang damai. Dan di bawah sinar bulan itu, Darman menutup mata, bersandar di kursi bambu, membiarkan malam menelan semua luka masa lalu. Kini ia bukan Darman yang tamak dan sombong. Ia hanyalah manusia biasa,
yang belajar bahwa setiap kekayaan punya harga, dan kadang, harga itu terlalu mahal untuk dibayar. Cerita ini berakhir bukan dengan ketakutan, tapi dengan kesadaran. Bahwa dalam hidup, tak ada keberuntungan tanpa ujian, dan tak ada kebahagiaan sejati yang datang dari kegelapan. Dan di antara hembusan angin, terdengar lagi suara lirih yang lembut. Selamat tinggal, Mas. Darman membuka mata, tersenyum kecil, dan membiarkan air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, itu bukan air mata penyesalan, tapi kelegaan. Tamat.